warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali ke YouTube channel aku Dea Masri. Kali ini aku bersama Mbak Yuni. Please say hello Mbak Yuni. Hai. Ini pertama kali Mbak Yuni masuk ke YouTube aku. Jadi teman-teman, Mbak Yuni ini merupakan lulusan teknik sipil UNES, tapi beliau memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, terus kita bakal bahas tentang problematika dalam rumah tangga. Oke Mbak Yuni, berbicara tentang rumah tangga, bahwa rumah tangga itu kan nggak ada rumah tangga yang dia mulus-mulus saja, flat tuh nggak ada. Pasti rumah tangga tuh ada konflik gitu ya, baik konflik yang kecil maupun konflik yang besar, dari masalah yang sepele sampai masalah yang sangat fatal gitu. Kemudian akhirnya mempengaruhi kualitas rumah tangga tersebut atau pernikahan tersebut menjadi rusak atau cerai, ya seperti itulah. Jadi kita langsung tanya aja nih sama Mbak Yuni nih. Mbak Yuni, mau tanya dong. Iya, Mbak Yuni itu udah berapa lama nih menjalani rumah tangga nih sama suami? Alhamdulillah sudah 7 tahun. Ya, 7 tahun ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah campur aduk ya. Ada bahagia, ada sedihnya, ada flatnya. Oke, jadi setidaknya itu udah selama 7 tahun itu mengalami atau merasakan garam-garam rumah tangga lah kayak gitu ya. Jadi kita bisa ulik atau kita gali nih Mbak Yuni nih. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih kesalahan atau problem-problem yang biasanya terjadi nih konflik di dalam rumah tangga gitu. Ini kita sharing saja ya, bertukar pikiran gitu, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari gitu ya. Kita sharing apa yang sudah kita alami bersama ya. Tentunya semua rumah tangga itu tidak ada yang baik-baik saja ya Mbak Dewi. Pasti semuanya pernah diuji gitu. Atau ada barangkali dari sini yang nonton yang rumah tangganya nggak pernah diuji, apakah ada? Nggak mungkin. Kayaknya malaikat aja nggak nikah ya. Oh ya. Kalau masalah kita membahas tentang problematika rumah tangga ya tentu banyak faktor ya. Salah satu faktornya yaitu faktor ekonomi biasanya. Apalagi yang kasus sedang marak saat ini itu kan judi online atau game-game online yang dimana itu memerlukan uang untuk bisa bermain gamenya itu. Yang nggak paham terkait tentang ilmu Islam atau ingin cepat kaya, maka ngambil jalur langkah ke situ yang diiming-imingi dengan kemenangan, kekayaan oleh situs-situs judi online itu. Padahal itu hanya pembodohan gitu kan. Itu hanya pembodohan yang dimana nafsu sesaat yang kemudian akhirnya mengalami kerugian, akhirnya merusak rumah tangga gitu. Betul, udah cerita dari orang gitu yang sudah pernah mengalami itu, udah di luar nalar pikiran gitu karena sudah ketagihan sekalinya main game gitu, bikin candu, sekalinya main maka akan keterusan main dan rela mengorbankan apapun yang dimiliki di dalam rumah tangganya. Selain faktor ekonomi tadi ya yang menyebabkan perceraian, bisa juga faktor KDRT. KDRT ini kan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana laki-laki itu cenderung emosi, marah yang tidak bisa dikontrol apabila tidak memiliki ilmu gitu. Jadi apa yang dirasakan langsung dilakukan kepada istrinya maupun anaknya. Jadi pentingnya di sini laki-laki itu juga harus belajar ilmu ya, supaya bagaimana sih cara mengelola mengontrol emosinya. Karena Rasulullah pun sudah mencontohkan gitu kan, ketika laki-laki itu marah maka hendaklah dia ketika berdiri hendaklah dia duduk, tapi ketika duduk dia masih marah maka hendaklah dia berbaring masih marah hendaklah dia berwudu dan mendirikan sholat gitu ya. Tentunya selalu berta'awud ya supaya setan itu karena marah itu kan datangnya dari syaitan. Ada juga faktor ya tadi kurangnya pemahaman Islam ya, agama ya. Jadi di sini tidak hanya perempuan atau istri yang dianjurkan untuk menuntut ilmu Islam, tetapi juga harus keduanya kalau bisa ya. Karena kasihan juga gitu, banyak sekarang ini anak muda terutama ya yang hijrah itu perempuannya semangat belajar ngaji gitu kan, dia rela menolak pacaran langsung menikah, tapi ketika menikah karena sang laki-laki itu tadi hijrahnya karena ingin mendapatkan jodoh bukan karena Allah, ketika dalam pernikahan itu ya karena kurangnya ilmu tadi ya, yang perempuan sudah matang ilmunya
laki-laki belum, akhirnya banyak konflik-konflik di situ yang pasti akan terjadi gitu. Yang gimana penyikapannya itu ketika kita berpegang teguh gitu sama aturannya Allah, maka sebenarnya problem apapun itu dapat kita selesaikan ya. Karena Islam itu mengatur ya Mbak ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai mulai dari kita bangun rumah sampai bangun negara gitu. Islam punya aturannya, kita punya pedomannya itu gitu. Tinggal kita bagaimana mau mengkaji enggak gitu, atau kita mau hidup seperti air mengalir, atau kita mau jadi pejuang gitu ya. Ternyata berpengaruh ya Mbak ya, ketika kita atau laki-laki yang maupun perempuan yang dia tidak memahami agama itu berpengaruh terhadap kualitas atau long last-nya rumah tangganya gitu ya, karena dia nggak ada ilmu tadi gitu kan, jadi bingung untuk menerapkan seperti apa sih yang benar seharusnya dalam berumah tangga gitu ya. Sekarang kalau versi Mbak Dewi bagaimana nih? Oke, tadi versi Mbak Yuni ya, jadi masalah ekonomi, nggak paham agama gitu ya, KDRT gitu ya. Kalau versi aku ya, untuk problem yang terjadi rumah tangga itu, yang pertama itu karena terjadinya komunikasi yang tidak efektif gitu. Apa sih komunikasi yang tidak efektif? Jadi komunikasi yang dia tidak ada feedback, dia tidak ada timbal balik, hanya istri aja ke suami atau suami aja ke istri gitu, nggak ada saling kayak gitu. Nah, ternyata dalam rumah tangga tuh banyak terjadi konflik ketika dia tidak saling memberikan, tidak saling memperhatikan, tidak saling peduli kayak gitu. Nah, Saling membahagiakan. iya. Nah, dan komunikasi itu ternyata dia bisa berdampak buruk gitu ya, karena salah paham misalnya itu. Maka dari itu kita perlu belajar tentang bagaimana caranya komunikasi yang efektif kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah salah dalam bergaul, Mbak. Nah, aku melihat banyak sekali ya fakta di lapangan, baik perempuan maupun laki-laki itu ketika berinteraksi dengan lawan jenis itu di luar batas. Misal kalau para bapak misalnya di tempat pekerjaan gitu ya, pulang kerja misalnya nebengin teman cewek misalkan, ayo kita ini dong barengan dong, kan kita satu arah gitu. Nah, hal tersebut ternyata membuka pintu perselingkuhan gitu. Padahal kan Islam itu mengajarkan bahwa ada loh batasan interaksi antara perempuan dan laki-laki dengan mahram itu adalah yang pertama dalam hal pendidikan. Itu kita diperbolehkan dosen sama mahasiswa gitu ya. Kemudian dalam medis ya, dokter sama pasien itu diperbolehkan. Muamalah misalnya perempuan penjual yang pembeli laki-laki itu diperbolehkan, sama yang empat tuh dalam hal-hal darurat kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan dalam pergaulan. Ketika nggak benar diperhatikan, nah di sana terjadi konflik nggak biasanya. Kalau aku melihat seperti cemburu gitu ya. Cemburu, habis itu dia melihat batas pergaulannya, akhirnya jadi selingkuh. Nah kemudian yang ketiga yaitu menurut aku nih ya, dia itu memberikan peluang kepada orang lain untuk ikut campur dalam rumah tangga. Misal dia memberikan peluang kepada orang tua ya, kepada mertua, kepada saudara, ipar, kepada teman gitu. Apalagi kalau misalnya suami kita atau kita curhat dengan lawan jenis, nah itu juga membuka pintu perselingkuhan. Itu sih menurut aku, jadi harus hati-hati banget nih soal itu.